beberapa tahun yang lalu Nusa Tenggara Timur ini sempat dihebohkan dengan sejumlah baju yang menggunakan tenun ikat Nusa Tenggara Timur, model tenun ikat Nusa Tenggara Timur, tetapi dibuat di Pulau Jawa, dan itu memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat. Kenapa harus dibuat di Jawa sementara motifnya ada di Tribun? Mungkin terkait persoalan itu, sore hari ini kita coba ungkap mengapa bisa terjadi seperti itu, apa masalahnya, seperti apa prosedur untuk pendaftaran itu. Maka sore hari ini saya akan mengundang tribunal sekalian untuk melakukan interaksi dengan kedua narasumber ini. Baik, untuk pertanyaan pertama saya sampaikan kepada Pak Arfan terkait dengan kekayaan intelektual. Apa sih manfaatnya untuk masyarakat secara umum tentang kekayaan intelektual ini? Ya, terima kasih Pak Ferry, Tribuners yang saya banggakan dan saya cintai. Jadi memang kasus yang di awal tadi diceritakan oleh Pak Ferry itu bukan hanya terjadi di Nusa Tenggara Timur, tetapi memang ada beberapa daerah juga yang mengalami kejadian yang sama. Jadi ada sebuah produksi yang sebenarnya merupakan produk khas dari daerah itu, tapi kemudian ternyata dalam tanda kutip diambil alih secara tidak senonoh begitu ya, atau tanpa izin oleh daerah lain, sehingga kemudian kekhasannya itu jadi dipertanyakan. Nah, saya kira ini merupakan bagian penting di mana kita bertolak ya. Jadi dari kejadian-kejadian semacam itu kita menjadi semakin menyadari bahwa kekayaan intelektual, jadi yang tadi Pak Ferry sampaikan, ini ada tenun ikat misalnya kan. Tenun ikat itu merupakan bagian sebenarnya dari kekayaan intelektual ya. Nah, kekayaan intelektual ada macam-macam sebenarnya Pak Ferry ya. Jadi kalau misalnya ini saya mau bikin garis besar, itu kekayaan intelektual itu ada yang sifatnya kepemilikan komunal, ada yang sifatnya kepemilikan personal. Nah, tenun ikat misalnya itu kalau di Nusa Tenggara Timur itu merupakan bagian dari kekayaan yang sifatnya komunal. Nah, yang personal itu pun sebenarnya juga dibagi lagi, ada personal dalam artian dimiliki oleh pribadi, orang, atau natural person kalau misalnya orang hukum menyebutnya, atau ada yang merupakan milik dari res person atau badan hukum. Nah, ini kita bedakan. Nah, yang disampaikan oleh Pak Ferry itu merupakan bagian dari kekayaan komunal yang kalau di Nusa Tenggara Timur saya kira potensinya luar biasa. Saya sendiri melihat bahwa hampir di setiap kabupaten sebenarnya ya di Nusa Tenggara Timur itu punya corak, punya kekhasan. Bahkan tidak hanya tenun ikat Pak Ferry, tapi juga ada produk-produk yang sifatnya itu alami, yang misalnya kami sebut saja ada indikasi geografis. Karena kekhasan geografisnya dia bisa hidup di sana, misalnya kopi, ada kopi Bajawa Flores misalnya, atau Manggarai misalnya. Nah, ini sesuatu yang khas dan kemudian tidak bisa sebenarnya diaku dari pihak daerah atau wilayah yang lain. Sayangnya kemudian memang belum banyak yang kemudian mempunyai kesadaran bahwa produk ini memang betul secara kultural ini ada di NTT, milik masyarakat NTT secara kebudayaan, tetapi kita butuh ada perlindungan hukum. Kita butuh ada perlindungan hukum dalam rangka untuk menjaga agar kejadian seperti yang Pak Ferry sampaikan tidak terulang. Nah, tentu setiap karya yang tumbuh dari daerah, terutama di Nusa Tenggara Timur, ini saya meyakini perlu didorong untuk kemudian didaftar sebagai sebuah karya intelektual. Saya tidak hanya mendorong karya intelektual komunal, tapi bahkan juga karya intelektual yang sifatnya personal, Pak Ferry. Karena saya meyakini sebenarnya kalau kita mendaftarkan
kekayaan intelektual itu, maka dalam jangka panjang atau bisa juga dalam jangka pendek bahkan itu akan punya dampak terhadap kesejahteraan dari masyarakat kita. Ya, karena misalnya nih Pak Ferry tadi menanyakan manfaatnya, gitu. Salah satunya itu bisa meningkatkan nilai ekonomi. Jadi ada contoh misalnya kopi Bajawa misalnya, ketika dulu sebelum didaftarkan itu harganya mungkin hanya di bawah 30.000 ya. Tapi begitu kemudian didaftarkan harganya melonjak. Jadi berapa nih? Sampai ratusan ya. Jadi agak jauh lebih tinggi daripada harga yang sebelum didaftarkan. Begitu pula misalnya kemudian kita bicara tentang tenun ikat. Jadi ketika kemudian didaftar, tentu dia akan punya nilai ekonomis yang lebih tinggi karena dia tidak bisa didapatkan dengan mudah di daerah lain. Produksinya terbatas, prosesnya terbatas, bentuk produknya pun terbatas, ada kekhasan. Nah, kalau kemudian terjadi pelanggaran atau pemalsuan oleh daerah lain misalnya, nah ini juga merupakan bagian dari manfaatnya gini maksudnya, ketika terjadi pemalsuan atau pengambil alihan hak gitu ya secara tidak sah gitu misalnya, maka kemudian kita bisa memproses ini ke dalam ranah hukum dan kemudian bisa bahkan dalam ranah tidak hanya perdata, bisa jadi nanti akan ada masuk ke ranah pidana semacam itu. Nah, ini manfaat-manfaat yang kita peroleh kalau kemudian kita mendaftarkan kekayaan intelektual. Nah, yang saya kira lebih penting lagi adalah sebenarnya ketika kita mendaftarkan ini juga kita akan dimudahkan untuk melakukan promosi, Pak Ferry. Jadi kalau kita sudah punya produk yang terdaftar, kita mudah saja mempromosikan dalam media apapun ya, dan tidak perlu kita menjelaskan oh ini bedanya dengan kopi lain, ini bedanya dengan tenun ikat lain dan seterusnya. Namanya sudah jelas, oh ini tenun label itu sudah jelas, dan itu bisa mudah kita mempromosikan tidak hanya di NTT tentu saja. Ketika kita mempromosikan di luar NTT bahkan keluar negeri itu akan sangat baik. Ini ada sesuatu yang saya penting ini jadi pelajaran, karena di beberapa daerah lain misalnya di Aceh misalnya ya, itu kopi gayo itu yang kita tahu terkenal kopi gayo itu yang daftar malah bukan dari Aceh loh Pak, gitu. Jadi negara lain gitu kan. Kemudian ada juga produk lain yang seharusnya itu khas Indonesia tapi didaftarkan oleh negara Jepang misalnya semacam itu. Nah ini inovatif juga ya, ini jadi saya kira kalau kemudian kita mendaftarkan ini secara resmi ya, ada perlindungan hukum, tidak hanya mendapat perlindungan hukum nasional, karena kita ini pada era yang sudah borderless. Kalau kemudian kita bicara tentang tadi iklim bisnis yang Pak Ferry sampaikan di awal, kita bicara iklim bisnis, iklim investasi, itu bukan lagi bicara yang ada di level nasional apalagi lokal, tapi sudah internasional. Apalagi sekarang kita sudah membuka iklim investasi dengan sangat luas toh. Kemudian perdagangan juga sudah saya kira tidak ada batas, apalagi ditunjang dengan kemajuan teknologi informasi. Ya, saya kira itu Pak. Baik Pak Arfan.